Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita kembali bertemu di acara Kabuli, kajian buku pilihan. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada juga narasumber kita yang terus menemani kita di setiap pekannya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali tema yang akan kita bahas terkait di salah satu buku yang kita kupas pada edisi kali ini, yaitu buku Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk bab kali ini kita sudah masuk di hampir akhir di buku ini ya, kira-kira 2 bab lagi, dan ini bab yang kedua di akhir ya. Bab yang kita akan bahas di salah satu babnya itu adalah terkait tema sistem militer ya saja, sistem militer. Betul. Nah, pada kesempatan yang lalu kita juga sudah membahas tentang sistem pembiayaan ya, pembiayaan atau sistem administrasi pendapatan sebuah negara. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem militer, dan sudah ada di samping kita pemateri narasumber Ustadz Orin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan kita juga semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan kegiatan ini rutin dalam keadaan yang selalu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa Kabuli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak berpanjang lebar ya, paling tidak karena tema kita tentang sistem administrasi dalam militer pada masa Rasulullah SAW, ya pada kondisi itu menjadi hal yang penting ya. Seberapa penting sistem itu ada ya pada sebuah negara ya, paling tidak untuk menjadi negara adidaya. Nah, mungkin bisa digambarkan awal-awal pembuka kesempatan pekan ini, peran pentingnya lah bahwasanya sistem militer dalam sebuah negara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini juga bisa kembali bertemu itu. Ya, alhamdulillah. Mengupas gitu buku ini ya, itu. Memang buku ini sampai pada pembahasan tentang administrasi militer gitu ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahan kalau dulu kan di awal kita bahas ya gitu, bahwasanya sumber atau referensi gitu ya terhadap tema atau bab-bab yang ada sebelumnya itu, misalnya bab administrasi pra Islam gitu, itu masih sangat minim gitu. Tapi berkenaan dengan sumber referensi terhadap aktivitas militer yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sangat berlimpah gitu lah. Sangat banyak ya, sangat banyak gitu. Nah, terkait dengan pentingnya itu ya, militer ini itu tentu sebenarnya bagi sebuah negara itu sangat penting gitu ya, itu. Ya. Ini sangat penting sekali itu, dan ini sangat dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sehingga beliau juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa, perhatian penuh gitu ya terhadap aktivitas ini ya, itu. Tentu ini dilakukan oleh beliau untuk melakukan futuhat gitu ya, itu pembebasan gitu wilayah-wilayah lain yang masih belum berada di dalam belum tersentuh oleh Islam lah, begitu gitu ya. Jadi seperti itu, dan memang dalam posisi kontemporer sekarang pun juga sama sebenarnya gitu ya, bahwa satu negara dia memang harus memiliki satu posisi militer yang kuat gitu ya. Jika gitu negara tersebut ingin berdaulat gitu, atau lebih lagi jika negara tersebut ingin menjadi satu negara adidaya itu, misalnya seperti itu ya, itu. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, daulah Islam itu tentu sesuai dengan karakter daripada ajaran Islam itu sendiri gitu, yang bersifat menyeluruh gitu ya, itu. Artinya dia harus menjadi rahmatan lil alamin gitu ya, bagi seluruh alam. Maka
potensi untuk menjadi sebuah negara adidaya itu tentu sangat besar sekali gitu ya. Dan itu mau tidak mau gitu ya, itu harus ada militer yang kuat gitu ya. Militer yang kuat, yang tertata rapi dengan sistem administrasi kemiliterannya yang mapan gitu ya. Nah, ini yang dipahami, yang dikelola banget oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi sesuai lah. Jadi pada saat awal-awal daulah Islam ada di Madinah gitu kan, Yathrib yang jadi Madinah, kemudian dulu kita pernah sampaikan gitu ya, maka tentu posisi atau kedudukan dari militer ini sangat penting dan urgen sekali, mengingat satu gitu ya, itu daulah di Madinah itu punya potensi untuk diserang oleh terutama oleh orang-orang Quraisy gitu, yang pada saat itu merupakan wilayah atau kabilah yang menduduki wilayah yang paling kuat lah ya, itu seperti itu. Nah, tentu harus ada kekuatan militer yang bisa menyelamatkan atau melindungi itu daulah di Madinah gitu ya dari serangan tersebut. Itu satu itu. Yang kedua baru satu ini adalah sifatnya defensif gitu, itu kan pertahanan gitu. Nah, yang kedua tentu sifatnya ekspansif gitu ya, yaitu dalam rangka futuhat tadi. Jihad lah Iya, itulah yang dikenal dengan jihad itu. Ya, ini memang jihad itu tidak bisa kita hilangkan dari sejarah peradaban Islam ini, karena Rasulullah SAW sendiri banyak melakukan itu kan gitu. Nah, jadi begitu pentingnya lah gitu. Sehingga kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya, tentu ya ini akan berbahaya itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan lah berapa sangat penting lah di saat itu, bahkan juga sampai dengan sekarang kayaknya sistem militer itu menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi menjaga stabilitas dalam negeri dan juga eksistensi negeri, apalagi akan menjadi negara adidaya. Betul. Nah, kemudian mungkin salah satunya bisa kita perhatikan adalah dalam keadministrasian, bisa jadi dalam pengadaan alutistanya, alat-alat senjata yang kemudian bisa sebuah negara itu paling tidak kalau ada orang nyerang bisa bertahan, dan kalau orang mau nyerang tuh paling tidak harus ini ya, kira-kira pikir-pikir dulu nih kelengkapan persenjataan. Nah, bagaimana pada masa Rasulullah SAW tersebut kira-kira? Iya, jadi memang pada masa Rasulullah itu ini kan ada masa-masa awal gitu ya. Jadi artinya ketika daulah di Madinah itu baru berdiri itu loh itu. Ya. Pada masa-masa awal itu kan tidak begitu lama ya itu. Kita ingat Perang Badar saja tahun kedua Hijriah gitu. Baru saja 2 tahun. Iya. Belum sempat latihan gitu. Belum sempat latihan udah langsung gitu terjadi peperangan gitu ya. Nah, tentu ini ya namanya negara baru gitu ya, daulah baru yang ada di Madinah, maka ya ini tentu mula-mula yang pertama dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, itu adalah menghimbau, mendorong gitu ya, memotivasi gitu ya, agar para pasukan atau para tentara itu bisa mengadakan sendiri kebutuhan untuk jihadnya itu. Jadi itu dulu pertama itu. Kebutuhan sendiri. Jadi misalnya kita mau jadi pasukannya nih, kita sebagai pasukannya atau tentara regulernya misalnya itu. Maka kita sendirilah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan gitu. Misalnya kita perlu membeli kuda misalnya, atau membeli unta itu. Kemudian kita perlu juga membeli senjata misalnya itu. Kita perlu perbekalan gitu itu. Nah, maka semuanya itu ya sendiri gitu. Dikelola sendiri dulu gitu ya. Jadi ya misalnya antum yang berangkat ya antum siapin sendiri gitu. Tapi didorong oleh Rasulullah SAW untuk menyiapkan itu. Nah, ini pernah diceritakan gitu ya, bahwa Anas bin Malik gitu, wafat tahun 91 Hijriah ini pernah mengisahkan tentang pertempuran atau perang Badar itu yang tadi di tahun kedua Hijriah tadi itu. Tahun kedua Hijriah itu. Nah, jadi beliau sampaikan bahwasanya Rasulullah memerintahkan siapa saja yang telah siap kendaraannya agar berangkat bersama beliau gitu. Artinya kan
masing-masing nyiapin sendiri itu. Kalau udah siap berangkat bersama beliau gitu ya itu. Nih. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Khud 'alaika thiyabaka wa silahaka," gitu ya. Nah, kenakanlah pakaianmu dan bawalah senjatamu itu. Nah, kemudian lalu datanglah kepadaku, tsumma tini itu. Lalu datang padaku. Jadi siap dulu, pakai pakaianmu, kenakan pakaianmu, bawa senjatamu itu ya, baru datang pada Rasul itu. Jadi ini yang didorong oleh beliau kepada para tentaranya lah gitu, pada pasukannya itu ya. Nah, kemudian juga dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun gitu, ini memerintahkan keluarga beliau ya untuk menyiapkan semua perbekalan beliau sendiri ya itu. Jadi kalau beliau berangkat disiapkan gitu. Nih. Nah, jadi begitulah memang di awal-awal gitu ya. Jadi di sini juga di buku ini dituliskan juga beberapa saya bacakan gitu ya itu beberapa gitu. Nah, karena minimnya fasilitas gitu kaum muslimin karena kan baru. Tadi perang Badar baru tahun kedua Hijriah itu kan gitu. Ya belum sampai 2 tahun berarti inilah itu. Nah, jadi sebagian pasukan bahkan terpaksa berangkat berjalan kaki itu. Nah, ini banyak dituturkan, banyak disampaikan oleh para ahli sirah itu ya, disampaikan di sana itu. Nah, kemudian juga ini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata ya, maka kami berangkat berjalan kaki itu, katanya seperti itu. Pernah juga terjadi pada perang Dzil Usyairah itu pada tahun kedua Hijriah juga itu ya, di mana 1 ekor unta itu ditunggangi 2 atau 3 orang bergantian gitu. Nah, ini kan fasilitasnya minim berarti masih gitu ya, seperti itu. Nah, untuk terkait itu baru kendaraan gitu ya. Kendaraan. Kalau terkait persenjataan misalnya itu ya. Jadi kadangkala itu ya, itu seorang tentara, seorang prajurit itu meminjam senjata dari sahabatnya yang lain. Ada yang kaya dipinjam dulu misalnya itu. Ada yang satu punya 2 senjata, pinjam dulu 1 gitu loh itu. Dan ya bahkan beliau pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memerintahkan kepada orang yang tidak punya bekal, yang dia tidak mendapati perbekalan, baik perbekalan senjata maupun perbekalan lainnya itu agar meminta perbekalan kepada orang atau pada salah seorang sahabatnya yang tidak berangkat gitu loh ke medan jihad gitu. Misalnya karena dia sakit misalnya itu. Ini. Jadi pernah terjadi seperti itu ya. Jadi ketika dia mau berangkat tidak punya harta yang bisa dijadikannya bekal gitu, baik untuk membeli tunggangan, membeli kendaraan, gitu, membeli senjata, membeli perbekalan, dia tidak punya, maka diperintahkan oleh Rasulullah itu. Datanglah engkau kepada si fulan, kata Rasulullah itu ya itu. Sebab tadinya si fulan ini mempersiapkan diri untuk berangkat tetapi kemudian sakit gitu. Ya, lalu kemudian pemuda itu menemui laki-laki itu, disampaikannya apa yang disampaikan Rasulullah itu kepadanya itu, lalu laki-laki yang tidak bisa berangkat yang tidak jadi berangkat karena sakit tadi langsung mengatakan pada istrinya, berikan kepadanya apa yang telah aku persiapkan sebelumnya. Jadi apa yang sudah disiapkan kasihkan semua dan janganlah engkau sisakan sedikit pun darinya itu. Demi Allah janganlah engkau sisakan sedikit pun darinya itu. Niscaya Allah akan memberikan berkah kepadamu itu. Nih, nah kemudian juga Rasulullah juga memerintahkan juga itu ya kepada kalangan kaya, jadi para sahabat-sahabat yang kaya untuk membantu perbekalan ini itu, baik senjata maupun perbekalan tadi itu ya, kepada para tentara-tentara yang tadi misalnya tidak memiliki harta untuk perbekalan itu ya. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad goza itu, wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad goza itu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memberikan perbekalan gitu, baik senjata maupun yang lain-lainnya tadi kepada orang yang akan berangkat berjihad,
fisabilillah, maka pada hakikatnya dia telah ikut dalam perang itu, dalam jihad itu, jihad itu, ya. Dan barang siapa yang menggantikan gitu orang yang berangkat gitu dalam jihad, orang yang menggantikan orang yang berangkat jihad tadi untuk menjaga keluarganya. Jadi ada orang yang berangkat gitu jihad, mungkin ada keluarga yang ditinggalkannya gitu. Nah, itu dijagakan nih oleh orang ini gitu ya. Maka pada hakikatnya dia juga sama telah ikut berperang. Dapat pahala yang sama. Jadi memang didorong oleh Rasulullah SAW untuk untuk memenuhi gitu ya itu. Jadi secara pribadi orang yang prajurit yang mampu atau tentara yang mampu memenuhi sendiri dulu itu ya itu. Jika tidak ada juga maka dihimbau, didorong, dimotivasi oleh Rasulullah tentu dengan motivasi ruhiyah gitu ya, itu. Untuk bagi orang-orang kaya, pada sahabat-sahabat yang kaya untuk menutupin bekal gitu dari para sahabat-sahabat yang lain gitu. Nah, maka dari itu kemudian kan kita mendengar kan banyak peristiwa gitu di mana para sahabat menyumbangkan gitu hartanya untuk berjihad gitu ya itu. Utsman bin Affan misalnya pernah menyumbangkan 1000 dinar gitu ya itu. 1 dinar itu 4,25 gram emas gitu. Jadi kalau 1000 berapa itu gitu. 4 ribuan ya, lebih. kiloan lah ya. Kilo, Gitu. Kemudian juga Utsman bin Affan pernah menyiapkan 300 ekor unta lengkap dengan senjata dan pelananya gitu. Makanya Rasulullah kemudian melihat hal itu, beliau bersabda, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da dzalik," gitu. Tidak akan membahayakan pada Utsman apapun yang dilakukannya setelah itu. Ya. Kemudian juga ada seorang sahabat yang lain misalnya itu ya, Yamin bin Umair bin Ka'ab al-Nadhr gitu ya. Jadi ini memberikan bekal kepada 2 orang sahabat gitu. Jadi ada ada yang memang banyak sekali, ada yang secukupnya gitu ya, semampunya gitu ya. Ya, ada seperti itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah menafkahkan 4.000 dinar gitu ya itu dalam suatu waktu gitu. Ini sekalipun pada saat itu daulah sebenarnya sudah mulai kuat ya, pendapatan sudah mulai banyak. Misalnya kayak Utsman tadi gitu ya, itu terjadi kan pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu 9 Hijriah gitu. Jadi sekalipun ibaratnya itu daulah sudah punya dana untuk membekali para tentaranya, tetap saja itu semangat individu untuk berinfak fisabilillah ini luar biasa besar juga itu ya itu. Mohon maaf Ustaz, tadi kalau sampai kan ada nyinggung ya, di akhir tadi ya, artinya memang dorongan untuk kemudian berinfak jihad fisabilillah dalam bentuk harta dan sebagainya itu terus dilakukan. Betul. Tapi tadi kan saya singgung ternyata pada masa setelahnya, istilahnya beberapa waktu kemudian Rasulullah dan pada masa itu paling tidak pembiayaan itu kan sudah ada deh, karena diantaranya yang kemarin kita bahas tuh ada ghanimah, gitu. Apakah kemudian diantara itu ada yang masuk ke dalam ini sistem militer tadi Zat? Jadi memang dengan adanya banyak futuhat jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu, tentu akan mendapatkan banyak ghanimah kan gitu. Kemarin gitu. kita sudah kita sampaikan banyak gitu. Nah, jadi ghanimah ini kemudian menjadi bagian terpenting gitu ya dalam perbekalan para tentara gitu ya. Kemudian juga menyediakan persenjataan dan yang lain gitu. Jadi di situ itu. Nah, misalnya di sini itu di sini disebutkan, di buku ini disebutkan, Al-Waqidi menuturkan bahwa kaum muslim pada perang Badar tidak seorang pun dari mereka yang akan pulang dan menginginkan kendaraan kecuali mendapati sebuah kendaraan. Tuh, bahkan mereka dapat 1 atau 2 ekor unta gitu ya, itu dan lain-lain lah gitu ya, gitu ya. Jadi memang sudah semakin banyak gitu lah itu. Jadi kemudian ghanimah itu bagi seorang prajurit boleh digunakan gitu ya. Jadi boleh menggunakan senjata hasil ghanimah itu
walaupun belum dibagi misalnya itu. Jadi misalnya gini, misalnya dalam peperangan tetap ada senjata ambil langsung gitu kan gitu. Pakai langsung gitu loh. Nah, itu kan boleh seperti itu. Nah, di sini disebutkan di buku ini tentu dengan syarat dikembalikan lagi setelah perang selesai gitu. Itu kan senjata ghanimah gitu. Nah, di sini juga disampaikan dulu seorang yang membutuhkan senjata untuk bertempur, dia boleh mengambil dari petugas ghanimah lalu dikembalikan lagi setelah perang gitu. Jadi ini contoh-contoh lah ya gitu bahwa dari sedikit apa istilahnya sekilas dari ghanimah itu bisa dipakai untuk ini ini. Nah, jadi memang luar biasa sekali memang dari sisi ini. Bahkan Rasulullah tadi di awal kita sampaikan juga beliau menginginkan membangun militer yang kuat gitu ya, sehingga menjadi sebuah daulah yang berdaulat gitu ya. Tentu ini tidak bisa tidak harus dilakukan dengan memiliki peralatan perang yang juga memang mandiri lah itu, berdaulat secara industri militer gitu ya gitu. Ini juga dilakukan oleh beliau gitu ya, berdaulat secara industri militer gitu ya itu. Dan itu seharusnya untuk kondisi sekarang misalkan itu memang betul seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana mungkin ya kita bisa membayangkan misalnya gitu ingin menjadi sebuah negara yang kuat gitu. Kalau misalnya itu peralatan perangnya masih impor misalnya itu. Sudah lama. Ya, ibaratnya begini itu, di stop orang impor pelurunya misalnya. Akhirnya kan jadi pistolnya kosong kan gitu. Nah, misalnya seperti itu ya gitu. Nah, maka dari itu memang untuk menyiapkan menjadi sebuah negara yang kuat, negara yang menjadi adidaya, Rasulullah sangat memahami banget gitu tentang bagaimana industri militer ini juga harus berdaulat gitu. Makanya beliau mengirim sahabatnya gitu ya, untuk mempelajari senjata itu. Nah, ada namanya manjanik, dababa, itu manjanik itu pelontar ini ya itu. Jadi ada satu pelurunya tuh batu besar gitu. Dan itu kalau disebutkan ya itu bisa menopang, melemparkan atau melontarkan peluru seberat 150 kiloan gitu ke arah musuh itu. Nah, itu dipersiapkan, diminta beliau untuk belajar itu dan menyediakan belajar kemudian dibikin. Artinya secara industri, secara peralatan gitu, militer daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sangat berdaulat gitulah itu. Dan modern saat itu. Modern saat itu. Ini senjata yang paling modern lah saat itu. Kan yang lain kan pedang, tombak. Ini kan ibaratnya pertempuran jarak dekat kan gitu. Kalau misalnya pedang, tombak, ada benteng gimana gitu kan gitu. Nah, gimana membuka benteng tersebut? Padahal Rasulullah juga harus memahami bahwasanya nanti dalam konstelasi itu ada Khaybar gitu misalnya itu ya. Ada beberapa wilayah yang bentengnya kuat-kuat gitu lah gitu. Ya, tentu kan tidak bisa hanya dengan tombak, pedang, panah itu kan nggak bisa terbuka nanti itu. Maka harus dilontar gitu, ditembak dengan manjanik, peluru besar itu ya, itu manjanik itu ya, itu. Ada babah juga itu. Babah tuh mendobrak lah itu. Seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh beliau juga itu. Ya, tadi kan paling tidak dengan persenjataan yang lengkap, kemudian persenjataan yang modern, tapi dalam sebuah kemiliteran tadi, maka tidak lepas dari adanya yang memimpin. Betul. Nah, bagaimana pada masa Rasulullah itu sendiri kepemimpinan dalam konteks sistem militer tadi? Betul. Jadi memang beliau sendirilah itu yang biasanya memimpin pasukan itu. Ya bagaimanapun kan namanya kepala negara kan adalah panglima tertingginya gitu kan itu. Nah, panglima tertinggi itu ya dari seluruh pasukan itu kan Nah, karena Rasulullah SAW yang menjadi kepala negara pada saat di Madinah, ya beliaulah yang menjadi panglima itu, panglima tertingginya itu. Nah, seringkali beliaulah yang memimpin pasukan itu sendiri secara langsung gitu. Seringkali seperti itu. Ini.
Jadi ya berpuluh-puluh kali lah, gitu ya, 20 sekian kali dalam sejarah beliau di Madinah itu sudah di Madinah itu yang dipimpin langsung oleh beliau ya sebanyak itu loh itu. Di Madinah itu kan 10 tahun kan ya itu, 10 ya tahun, kan gitu. ya, 10 Sisa tahun. 10 tahun lagi kan gitu sebelum beliau wafat gitu. Nah, artinya kalau 20 Kalian itu 25 atau 27 kali saya agak lupa jumlahnya itu ya sekitar itulah itu ya. Maka kalau 20 kali aja setahun 2 kali gitu. Itu yang dipimpin langsung oleh beliau itu. Nah, kadangkala pula beliau mengangkat pemimpin yang lain gitu ya, mengangkat salah seorang sahabatnya untuk memimpin pasukan itu gitu ya. Nah, jadi misalnya ada Abdullah bin Jas gitu ya, yang pernah dikirim oleh Rasulullah gitu ya itu. Ada Zaid bin Harithah yang pernah juga dikirim oleh Rasulullah gitu ya itu. Dan banyak lagi itu loh yang dikirim oleh Rasulullah itu ya sebagai pemimpin pasukan gitu ya itu. Nah, ini gitu ya. Nah, terkadang memang kepemimpinan itu dia dibuat oleh Rasulullah, bukan terkadang, seringkali malah itu ya. Seringkali kepemimpinan itu dibuat oleh Rasulullah tidak terbatas pada tokoh-tokohnya saja itu. maksudnya gimana? Jadi misalnya ini ada tokohnya, seniornya gitu ya itu. Gitu. Orang paling terkenalnya tidak terbatas pada itu yang diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan gitu. Bahkan seringkali Rasulullah memilih orang yang lebih muda gitu ya itu. Misalnya Usamah bin Zaid itu ya. Usamah bin Zaid ini kan diangkat oleh Rasulullah memimpin satu pasukan gitu. Pada usia baru 18 tahunan gitu ya itu. Baru 18 tahun gitu. Kalau nggak salah itu malah ke Romawi kan, pasukan Romawi kan, atau bukan ya? Saya lupa juga. Iya, Romawi itu Persia, lupa ya. Tapi paling tidak umurnya relatif muda. Kondisi ya, umurnya relatif muda. Ya, jadi 18 tahun. Padahal di sana ada sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar ada di dalamnya. Artinya memang Rasulullah memilih itu pertama sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitasnya gitu. Jadi kemampuannya seperti apa itu. Dan ketika Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid itu ya banyak juga gitu orang-orang yang menolak gitu ya. Jadi ada juga yang menolak gitu ya. Itu. Lalu ketika Rasulullah tahu, maka beliau sampaikan, jika kalian mencela kepemimpinannya itu kepemimpinan Usamah bin Zaid ini, sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya dulu gitu ya. Nah, padahal sungguh dia seorang yang layak untuk memimpin dan ayahnya dahulu juga seorang yang layak memimpin gitu ya itu. Jadi emang Rasulullah memilih itu berdasarkan ya kualitas gitu ya itu. Kemudian juga Rasulullah menetapkan juga pemimpin pasukan itu memang harus punya talenta kepemimpinan, misalnya keberanian gitu itu. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri itu ya. Jadi Rasulullah sendiri ini, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan gitu ya, kami apabila berperang gitu, apabila perang itu telah genting kata, dan kelopak mata kami itu sudah memerah gitu. Jadi ibaratnya sudah kritis lah itu. Maka kami berlindung kepada Rasulullah gitu. Ya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, tidak seorang pun yang lebih dekat kepada musuh melebihi beliau itu loh itu. Jadi memang yang paling berani itu loh itu seperti itu. Nah, juga demikian juga seorang pemimpin pasukan itu harus dipilih dari orang yang memiliki kesabaran gitu ya dan kemampuan menanggung beban yang berat gitu lah itu. Karena ini kan namanya orang
mau perang gitu kan, kita kan kadangkala pasukan kan tidak tahu gitu ya itu. Tidak tahu apa yang dihadapi di lapangan gitu. Di jalan ketemu apa gitu, di sini ada apa. Walaupun dalam subbab yang sebelumnya ini juga ada disampaikan juga di dalam buku ini oleh penulis bahwasanya ada salah satu sebelum pasukan maju itu harus dikirim dulu itu. Harus dikirim dulu ya mata-mata lah gitu loh itu. Orang yang mengintai kondisi. Jadi nanti sehingga dari situ bisa diambil keputusan oleh pemimpin pasukan kita nanti singgahnya di mana gitu ya itu. Sehingga memang sudah ini jangan sampai singgah di tempat yang tidak ada airnya misalnya gitu itu. Jadi memang sudah itu diadakan duluan gitu ya itu. Nah, tapi sekalipun demikian kan kadang di realita di lapangan kan macam-macam ya dinamikanya macam-macam itu. Sehingga memang harus dipilih orang-orang yang punya kesabaran dan kemampuan menanggung beban itu lebih kuat gitu lah itu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya pada saat Rasulullah memilih Abdullah bin Jahash gitu, itu beliau menyampaikan seperti ini. Sungguh aku akan mengangkat atas kalian seorang laki-laki yang paling kuat menahan haus dan lapar. Wah, coba sampai begitu gitu. Ini sampai seperti itunya itu. Nah, jadi begitu yang diinikan oleh Rasulullah itu. Ini. Nah, begitu juga seorang amir haruslah seorang yang memiliki seorang amir atau panglima pasukan tadi haruslah seorang yang memiliki keahlian dalam berbagai urusan perang. Karena ini kan militer kan yang namanya militer kan perang gitu loh itu. Ya. Ini. Nah, jadi ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ahli strategi seperti itu dia itu. Nah, dan bisa bersikap lembut gitu ya gitu juga kepada para anggota pasukannya itulah itu. Nih, selain bakat-bakat talenta kepemimpinan tadi yang berbagai macam tadi ya itu. Nah, beliau juga menambahkan ketakwaan gitu ya. Jadi lihat yang paling takwa gitu ya, yang paling utama gitu ya. Misalnya karena lebih awal masuk Islam misalnya gitu. Itu juga dijadi pilihan oleh Rasulullah itu ya itu. Nah, jadi kalau yang ini tadi itu kan memang yang diperlukan lah ya itu talenta perang memang talenta militer memang seperti itu harus berani, harus siap menanggung resiko apapun gitu ya gitu. Beban berat apapun itu harus siap nanggung gitu. Nah, tidak cengeng di lapangan gitu kan gitu. Kalau pas medan berat misalnya dan sebagainya itu. Strategi tadi. Nah, ahli strategi itu dan lalu kemudian juga tentu ada yang lebih diutamakan juga tentang syarat ketakwaan gitu ya dan keutamaan lainnya. Nah, ini yang banyak juga disampaikan oleh beliau itu sifat-sifat seperti itu loh. Yang layak paling tidak sebagai kriteria memilih pemimpin tadi ya. Iya. Artinya kalau melihat seperti ini kan memang ada aktivitas penataan kan, ada administrasi yang luar biasa sekali kan dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tentu ini bukan ketua RT berarti itu. Ini berarti bagaimana Rasulullah kemudian menata agar kemudian wilayah yang beliau pertanggungjawabkan itu bisa stabil dan kemudian bisa berkembang dengan sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa memang waktu kita sudah hampir 30 menit dan karena kita setiap pekannya tidak lama ya waktunya, hanya terbatas 30 menit. Dan juga kayaknya tadi pembahasan di bab ini juga sudah komprehensif ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Pengen lebih ini ya nanti dibaca di bukunya gitu. Ya memang kita berharap ya dengan adanya kegiatan ini teman-teman sekalian kita memang sedikit merekomendasikan sebenarnya ya buku ini sangat bagus dan sangat menarik untuk kemudian kita kaji bahkan kita miliki. Nah, maka oleh sebab itu jika ingin lebih mendalam dan lebih ininya silahkan dimiliki dan dibaca. Nah, mohon maaf pada pemirsa sekalian karena keterbatasan waktu ya. Paling tidak kita bisa melihatlah gambaran bagaimana Rasulullah SAW menata dengan sangat luar biasa dalam sistem kemiliteran tadi, betapa pentingnya, kemudian juga bagaimana kemudian pembiayaan dan juga pengadaan dalam alutsista
persenjataan ya. Dan kemudian di konteks beliau juga memilih pemimpin-pemimpin dalam melakukan putuhat-putuhat tadi saja. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa kembali di edisi Kamuli yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.